Dan listener, kembali lagi di obrolan sore, dan saat ini kita sudah kehadiran tamu-tamu istimewa kita ya. Ada Pak Ari Muhammad dari Green Voice. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Mercy. Kita ketemu lagi nih ya hari ini. Iya. Setelah minggu lalu kita ketemu, dan juga ini ada orang baru yang wajah baru juga nih, karena belum pernah ketemu sama kita di 2 talk show yang lalu ya. Ada Mas Wahyu Eko Saputro. Mas Wahyu ini adalah Youth for Climate Change ya. Iya, betul. Selamat sore Mas Eko panggilannya Iya, ya. selamat Oke. sore juga Mas Mercy. Pak Ari dan juga Mas Eko, ini kan kita baru aja mendapatkan hasil dari dialog COP21 di Paris nih. Nah, mungkin bisa kembali di rewind ke the listener. COP21 di Paris ini nih apa sih? Ya, ini merupakan media atau ajang untuk berkumpulnya para negosiator, ya, pimpinan negara yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Tujuan pertemuan COP itu sebetulnya adalah untuk menjaga komitmen dunia. Karena sekarang kekhawatiran dari dampak perubahan iklim menjadi begitu besar, tak kala setiap negara dihadapi dengan ancaman dampak perubahan iklim dan bencana akibat iklim. Ya. Di mana-mana sekarang misalnya Inggris menghadapi hujan yang begitu besar dan mengakibatkan beberapa wilayah di kota-kota di Inggris mengalami banjir yang kemarin-kemarin masih lebih didominasi oleh negara-negara berkembang. Dan pada saat itu diamini jelas karena negara-negara berkembang memiliki keterbatasan akses sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan sehingga kemudian tidak mampu. Nah, sekarang hampir sebagian besar negara-negara, even itu negara maju, itu dihadapkan dengan bencana-bencana yang terkait dengan iklim. Oleh sebab itu sekarang menjadi salah satu hal yang membuka pikiran dan mata mereka, khususnya para pemimpin negara, bahwa yuk sudah seharusnya isu perubahan iklim ini menjadi hal yang serius. Tak kalah kemudian IPCC sebagai lembaga yang isinya kumpulan para ahli-ahli itu mengatakan bahwa dalam konteks menjaga agar dunia tidak terancam, maka harus ada kesepakatan agar temperatur dunia itu tidak naik lebih dari 2 derajat Celcius dibanding dengan temperatur pada level tahun revolusi industri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perlu ada satu konsekuensi bagi para pemimpin negara yang kemudian terjemahkan kepada negara untuk merespon isu perubahan iklim dengan langkah-langkah yang serius. Misalnya ada ambisi yang lebih besar di dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, dan saat ini negara-negara maju termasuk negara-negara berkembang yang berpotensi ke depannya dalam rentang 20 tahun ke depan akan menjadi negara-negara emitter terbesar, misalnya Cina, India, ya, di mana industri dan industrinya lebih banyak bertopang kepada bahan bakar fosil batu bara. Nah, sekarang ada komitmen mereka untuk menurunkan emisi gas rumah kaca lebih besar, sehingga sekarang ketika di COP21 ditutup dengan satu aura yang sangat positif, ya. Ada satu komitmen yang kemudian dituangkan dalam Paris Agreement, ya. Nah, ini menjadi salah satu sinyal buat semua bangsa di negara ini untuk kemudian menerjemahkan kesepakatan di dalam negosiasi Paris itu ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret. Misalnya di dalam konteks di dalam konteks kepentingan kami, bagaimana mengkaitkan antara perubahan iklim dengan pelindungan anak. Ya, di state secara jelas bahwa isu perubahan iklim menjadi persoalan utama, maka kemudian di dalam konteks itu isu perubahan iklim di dalam semua pembahasan, baik persoalan isu perubahan iklim, baik isu hak asasi manusia, ya, isu mengenai perdagangan, isu mengenai pembangunan, ya, isu mengenai anak, isu mengenai perlindungan terhadap gender, ya, itu harus diletakkan sebagai prioritas utama. Ya, jadi anak ini, ya, isu anak dan perubahan iklim sudah sepantasnya diletakkan sebagai prioritas di dalam kita membicarakan proses pembangunan, ya. Bagaimana pembangunan mempertimbangkan anak dan kaitannya dengan perubahan iklim. Oke, ya sekarang kalau menurut Eko nih ya, sebagai anak muda yang juga sekarang ikut terlibat nih dalam negosiasi dan juga
action untuk menjaga supaya bumi ini bisa tetap terjaga dan tetap bersahabat nih dengan kita gitu kan. Kalau kita lihat kan memang udah bencana-bencana di mana-mana terjadi gitu, seperti tadi kata Pak Ari juga. Ini kan sebetulnya merupakan suatu pertanda ya. Tapi apakah kesadaran dari para pemimpin negara, terus dari kalau di Indonesia ini juga kan udah mulai marak nih anak-anak mudanya gitu, pemuda-pemuda bahkan anak-anaknya udah mulai merespon. Apa kalau menurut Eko, apa ini nggak terlambat? Menurut saya sih tidak terlambat ya dalam melakukan suatu hal perubahan iklim khususnya di Indonesia ini, karena jiwa muda ini sangat banyak kreativitas dan inovasi untuk merubah semua yang ada di perubahan yang ada di Indonesia ini, termasuk yang tadi yang dikatakan Pak Ari ini terhadap anak dan perubahan iklim. Nah, maka dari itu kami dari kaum muda, khususnya para mahasiswa maupun yang lainnya, kita siap untuk mengimplementasikan apa yang sudah terjadi dalam COP kemarin, COP21 ya. Oke, Pak Ari, nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi dear listener, sebelumnya kita akan putarkan lagu untuk menghibur Anda dulu. Dan untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi, silakan kirimkan SMS Anda ke 08151034 1034. Dear listener, kembali lagi di obrolan sore dan masih bersama dengan UNICEF dan juga Green Voice Plan. Masih ada Pak Ari dan juga masih ada Eko, dan kita ketambahan lagi satu tamu kita ya. Selamat sore Faza. Selamat sore. Apa kabar nih? Baik. Faza ini kalau 2 minggu berturut-turut yang lalu selalu hadir juga ya sampai dengan saat ini. Dan ini Faza adalah satu dari sekian banyaknya anak muda yang juga sadar akan betapa pentingnya nih kita harus menjaga bumi kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau Faza sendiri sebagai anak muda, setelah udah dengar kan hasil dari COP21 itu ya? Iya. Begiimana kalau menurut Faza nih? Senang sih. Pertama itu ada komitmen dari petinggi negara di sana. Itu akan melibatkan anak-anak dan anak muda sebagai subjeknya, sebagai subjek, bukan lagi menjadi objek gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu semangat juga buat aku untuk menggait teman-teman yang lain gitu, untuk peduli juga gitu, karena kalau di hasilnya ini aja udah melibatkan anak-anak, sudah menyebutkan bahwa anak-anak itu sudah dilibatkan dan anak muda akan dilibatkan, itu pasti udah kayak ini kita udah dibuatkan nih jalannya gitu kan, tinggal kita mau terlibat atau enggak gitu kan. Tapi kembali lagi ini kan janji ya sebetulnya ya. Kembali lagi kalau kata Pak Ari tadi kan, sebetulnya para pemimpin negara itu juga sudah tahu ada sign-nya sebelum terjadi bencana-bencana. Tapi mereka juga sibuk dengan aktivitas-aktivitas lainnya, dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, kalau seandainya nih Pak Ari ini, seandainya sekarang ini udah oke, sekarang di COP21 Paris itu udah satu kata bulat ya. Semua anak-anak dan juga para pemuda ini akan dilibatkan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dengan masing-masing kesibukan dari masing-masing pemimpin negara, terus akhirnya ini jadi cuma wacana aja gitu. Ya, pertarungannya adalah kepada berapa besar upaya yang harus dilakukan oleh tiap negara. Ya, karena berdasarkan laporan IPCC itu kan harus ada angka batas yang ambisius, yang begitu besar. Oleh sebab itu maka kemudian mereka yang menjadi trade off buat mereka adalah, kalau saya turun segini, berapa kerugian ekonomi yang saya akan lakukan. Jadi di sana tarik menarik negosiasinya. Nah, tapi sekarang kemudian di Paris, karena melihat dan menyadari bahwa implikasi dari dampak perubahan iklim begitu besar, maka kemudian sekarang kita duduk dalam satu pesawat yang namanya bumi. Jadi tidak lagi berposisi saling menyalahkan. Sekarang ada kemauan dan ada satu komitmen tiap negara untuk melakukan upaya merespon perubahan iklim ini, walaupun dengan kontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing tiap negara. Ya, fine itu. Nah, sekarang kemudian yang jadi pertanyaannya adalah, satu, seberapa jauh kita bisa mendorong upaya-upaya bantuan yang bukan bantuan dan kerjasama yang bisa difasilitasi oleh negara-negara yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Karena begini, dalam merespon perubahan iklim itu tidak bisa satu individu negara melakukannya. Karena kita memiliki keterbatasan dan perlu ada kerjasama. Dan bumi ini hanya satu. Jadi ada satu negara yang tidak, atau beberapa negara
saja yang tidak memberikan kontribusi, itu efeknya akan memberikan pengaruh terhadap jumlah totalnya ya. Oleh sebab itu maka perlu bersama-sama. Nah, tinggal semangatnya adalah bagaimana negara maju yang memiliki pendanaan yang cukup kuat, teknologi yang sudah sekian lama dia bangun ya, itu bisa memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang tadi. Nah, mekanisme inilah yang menjadi pertarungannya sekarang. Bagaimana agar kemudian apa yang sudah dikomitmenkan itu bisa terlaksana dengan baik. Sebaliknya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sekarang bagaimana menerjemahkan kesepakatan di Paris kemarin itu ke dalam instrumen-instrumen yang bisa diimplementasikan segera. Karena tidak hanya persoalan global, di level nasional saja sebetulnya banyak aturan-aturan yang sama saat ini belum ada realisasinya, belum operasional ya, karena banyaknya aturan yang harus dibuat Betul. lah, karena kemampuan sumber dayanya manusianya yang masih Betul. terbatas, teknologi yang tidak ada. Nah, sekarang kita harus mulai menempatkan ini sebagai sesuatu yang serius, tidak lagi hanya sebatas wacana. Kembali lagi kita tidak cukup janji ya, tapi kita perlu bukti ya, di saat bencana itu tidak bisa lagi dihindarkan dan tidak bisa ditawar besar rendahnya magnitud dari dampak perubahan iklim ini. Maka kemudian harus ada keseriusan. Buat negara-negara kepulauan kecil, dan Indonesia memiliki karakter tersebut ya, kita memiliki banyak saudara-saudara yang tinggal di kepulauan kecil. Itu kekhawatirannya, jikalau temperatur kita naik lebih dari 1,5 derajat saja, itu implikasinya akan menenggelamkan pulau-pulau mereka. Ya, karena rata-rata pulau-pulau kecil itu 1 meter di atas permukaan air laut ya, ketinggiannya, sehingga begitu mudah mereka akan terimplikasi dengan sea level rise. Nah, oleh sebab itu maka perlu ada satu upaya-upaya yang serius. Nah, di dalam pulau-pulau atau wilayah-wilayah tersebut ada individu warga, ada anak-anak, ada pemuda. Nah, pemuda ini yang akan menjadi generasi penerus di suatu lokasi. Maka kemudian sudah sepantasnya mereka ikut dilibatkan sebagai individu dalam pemutusan perencanaan, dalam memutuskan kebijakan ke depan seperti apa. Itu esensinya. Jadi saya seringkali mengatakan bukan persoalan kreativitas anak. Kreativitas anak saya tidak meragukan. Ya, anak muda itu tanpa dikungkungi sebuah institusi formal aja kreativitas mereka akan luar biasa. Tapi kemudian yang paling inti adalah bagaimana agar kebijakan ini itu betul-betul mewarnai atau berpihak kepada mereka, anak muda. Bikin sekolah sekolah itu yang baik, itu jangan kena banjir langsung roboh. Ya, di sana ada anak-anak ya. Kalau ada banjir, sekolah libur, yang korban anak-anak. Betul. Gitu ya. Jadi maka kemudian bangunan, infrastruktur, tata kota itu betul-betul yang mempertimbangkan kehadiran anak-anak dan anak muda di sana, yang ramah terhadap mereka. Karena tadi perubahan iklim pada akhirnya akan menempatkan kelompok-kelompok yang rentan, anak-anak, ibu-ibu, lanjut usia, kelompok disabilitas, menjadi kelompok yang paling rentan. Dan sebetulnya diharapkan juga adanya partisipasi dari mereka ya. Jadi bukannya kita memikirkan sesuatu yang berguna untuk mereka, kayak sekolahan yang aman untuk mereka tempati dan sebagainya, tapi mungkin keterlibatan dari mereka juga untuk bisa mewujud nyatakan apa yang diinginkan nih oleh banyak pihak. Betul, gitu ya. peran serta, tapi kemudian di dalam pembuatan keputusan mereka harus didengar suaranya. Nah, itu dia. Tinggal tantangannya adalah bagaimana membangun mekanisme ini. Iya. Siapa yang dikatakan anak muda yang bisa mewakili ini? Nah, itu dia, ya kan? Oke, nanti kita akan ngobrol sama Eko, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Dan untuk Anda the listener, kalau ingin ikut berpartisipasi atau langsung ngobrol sama Pak Ari, atau mau ngobrol sama Faza, atau mau ngobrol sama Mas Eko juga, bisa teleponnya ke 021-791-90413, jangan ke 0815-1034-1034 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan segera kembali lagi setelah yang berikut ini. Listener, 30 menit berlalu dari pukul 16 waktu di studio DFM. Masih ada Pak Ari, masih ada Mas Eko, dan juga masih ada Faza. Tadi kita saking serunya ya ngobrol pada saat lagi off air, jadi akhirnya jadi nggak berasa tahu-tahu udah mau on air lagi nih. Listener, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi, sekali lagi untuk yang ingin langsung telepon dan ngobrol ke para narasumber kita di sore hari ini, silahkan telepon ke 021-791-90413. Kalau mau SMS ataupun WhatsApp
WhatsApp bisa ke nomor yang sama di 0815 1034 1034. Kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrolnya nih Mas Eko ya. Iya. Mas Eko, kalau kita lihat sekarang bicara tentang skop Indonesia. Indonesia ini kan sempat yang ini kan sama negara-negara asing lainnya penyebab terjadinya iya, karena kebakaran hutan itu akhirnya asapnya ke negara-negara yang lain mengganggu dan sebagainya ya. Nah, kalau seandainya nih Mas Eko sebagai anak muda ya, anak muda yang dari Indonesia juga, kira-kira pada saat lagi gempar tuh kejadian kebakaran hutan dan asapnya kemana-mana, apa sih yang terfikir di dalam benaknya Eko untuk mencegah dan juga untuk membuat supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari? Simpel aja sih sebenarnya, untuk kedepannya pasti kita harus membuat suatu pencegahan atau seperti sudah mempunyai ancang-ancang untuk tidak kembali lagi kebakaran itu terjadi dan tidak berdampak ke negara lain. Contohnya kita mulai terus menjaga lingkungan kita di sekitarnya agar tidak ada muncul lagi kebakaran yang ada yang kemarin kita rasakan itu di Jambi, di Pulau Sumatera khususnya. Dan kita juga harus bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menurut kita sepele dan itu tidak terpikirkan oleh kita, dan itu akan bisa berdampak besar di kemudian harinya. Gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Ari nih ya Pak Ari, kalau sekarang kan lagi musim hujan nih, mungkin kan hal-hal seperti itu sedikit sekali ya akan terulang gitu, kebakaran hutan karena sedang musim hujan. Tapi kalau kembali lagi ke musim panas nih, ini kan pasti akan terjadi lagi dan setiap tahun tuh selalu terjadi dan terjadi lagi. Tapi kan kita lihat kan sepertinya tidak ada upaya apa-apa nih untuk menekan terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan asapnya itu sampai akhirnya bisa ke negara tetangga gitu loh ya. Mungkin kalau ke daerah tetangga nggak apa-apa, tapi kalau udah bicara negara tetangga berarti kan itu udah akan melalui hal-hal yang nantinya ribet gitu ke depannya. Kalau menurut Pak Ari sendiri, ini sepertinya bagaimana nih upaya-upaya seperti ini setelah kita melihat hasil dari COP21 di Paris, apakah mungkin upaya-upaya dari pemerintah akan lebih digalakan lagi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu? Salah satu efek dari perubahan iklim itu nanti fenomena El Nino akan sering terjadi, ya. Nah, sehingga kemudian ke depannya jangan fenomena El Nino ini menjadi justifikasi dari bentuk kemalasan, ya, dan tidak lakukan apa-apa, ya, melakukan sebagaimana biasanya. Nah, dalam konteks peran pemuda, menurut saya pemuda bisa meneriakan ini. Tolong kemudian yang namanya kebakaran hutan sangat bodoh dalam tanda kutip kalau kemudian terjadi tiap tahun. Nah, ya. Kan itu dengan mudah akan teridentifikasi lokasi-lokasi mana saja yang sebelumnya itu diketahui, ya, letak kebakaran hutan di mana. Satu. Lalu yang kedua, sekarang kan sudah banyak teknologi yang bisa mendeteksi itu, hotspot bisa diidentifikasi. Nah, dan kemudian bisa menggerakkan peran private sector di mana yang memiliki lahan-lahan konsesi terhadap itu. Dan yang kemudian adalah kementerian sendiri, bagaimana dia bisa mampu mendorong sosialisasi kepada masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat terhadap akses teknologi dibandingkan dengan pengusaha, dia harus bisa memberikan itu, ya, agar kemudian membuka lahannya tidak dengan cara dibakar, karena buat beberapa masyarakat membakar hutan itu kan dengan cara dibakar karena lebih murah. Maka kemudian di sanalah intervensi pemerintah. Nah, peran pemuda menurut saya sama-sama kita harus teriakan. Ini jangan kemudian alasan perubahan iklim, ya, betul bahwa perubahan iklim memberikan tekanan baru, tapi kemudian dengan teknologi saat ini itu bisa diprediksi sebelumnya. Maka kemudian jangan sampai kemudian terulang lagi. Ini malu loh, ya. Kalau kita bicara tadi komitmen dunia kita akan ikut berkontribusi terhadap perubahan iklim, tapi kemudian pertanyaannya, ya tapi coba deh lihat di dalam negerinya seperti itu. Nah, persoalan kita adalah begitu. Kita sekarang dihadapkan dengan banjir. Usai kebakaran hutan dihadapkan dengan banjir. Nanti banjir selesai lupa kebakaran hutan lagi. Jangan sampai seperti itu. Banjir saja ini jangan sampai terulang. Persoalan banjir kan sudah diketahui. Kadang kalau kita kumpul dengan para pakar, ya,
solusi merumuskan masalah tahu, berbicara masalah solusi tahu, tapi kok implementasinya nggak jalan gitu ya. Nah, ini menurut saya peran pemuda inilah yang harusnya bisa mendesakkan, dan bahkan dia tidak hanya sekedar mendesakkan, menjadi bagian dari solusi itu. Iya betul. Tapi ya mungkin dengan cara yang tidak tidak bertanggung jawab ya Pak ya, cara mendesakkannya. Enggak. Pemuda-pemuda yang saya kenal nggak seperti itu. Iya. Karena kan ini kita. Tapi kalau demo dikit sih nggak apa-apa lah. Demo itu kan demo dengan cara yang damai tentunya. Ekstra parlementer dengan cara yang damai. Dan advokasi kayaknya. Advokasi. Lebih damainya lagi. Itu yang paling penting sebetulnya ya. Karena kalau demo udah mengumpulkan banyak masa, tapi kemudian juga akhirnya tidak ada solusi yang paling ya percuma juga, cuma nyape-nyapein doang dan bikin macet doang ya. Oke, sekarang kalau Faza nih, kalau menurut Faza gimana sih ke depannya nih setelah udah tahu kan lega, kemarin kan masih deg-degan ya, mau tahu nih hasilnya seperti apa sih. Sekarang udah tahu hasilnya, terus pasti dong orang seperti Faza ini jadi punya rencana ke depan, punya planning ke depan. Wah, kalau memang kita udah dapat hasilnya seperti ini, berarti nanti kita sebagai anak muda bisa melakukan hal-hal ini. Apa yang kira-kira akan Faza lakukan? Kalau untuk jangka pendeknya sih masih fokus sama tim Climate Warriors. Itu masih menggerakkan digital mapping dan masih memainstreamingkan digital mapping untuk anak muda yang lain supaya bisa mengakses juga tentang digital mapping kayak gitu. Nah, yang kedua adalah karena Faza sudah ada di program Urban DRR, terus sudah ada di program DRM juga. Jadi tinggal yang di dalamnya, anak muda yang di dalamnya itu menguatkan lagi disaster risk reduction-nya itu. Jadi bagaimana kita mengelola dan mengurangi resiko akibat bencana perubahan iklim di kota, terutama di kota Jakarta. Nah, itu ada di Karang Taruna di 7 daerah di di Jakarta, maaf. Nah, ini anak muda yang di sini, aku tuh udah punya rencana banget nih, abis udah keluar nih ininya, kayaknya rasanya nih udah ada jalan nih buat kita. Sekarang kita tinggal kuatin program kita di sini, tinggal kita inisiasi nih. Ini kan kita menginisiasi kan program-program kita supaya pemerintah juga punya program yang sama dan melibatkan kita di dalamnya untuk melahirkan program-program yang baru di seluruh kota gitu. Nah, ini di Jakarta dulu nih baru ada 7 kelurahan yang melaksanakan program ini. Nanti seterusnya bisa 10, bisa 12, bisa 15, bisa sampai 100 atau bisa seluruh kelurahan yang di Jakarta untuk urban disaster risk reduction-nya. Nah, untuk program DRM disaster risk management-nya itu kan kebanyakan ada di daerah rural, ada di daerah NTT, di kepulauan kecil yang memang mereka terdampak langsung gitu. Misalnya ada 4CA, itu Child Center Climate Change Adaptation. Bagaimana anak-anak di situ langsung terlibat untuk belajar beradaptasi terhadap perubahan iklim. Seperti misalnya di NTT itu mereka sebenarnya mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan leluhur mereka untuk membuat infus bambu. Jadi mereka tanaman-tanaman di sana itu kan mereka airnya sangat-sangat sedikit. Airnya sangat-sangat jarang ada air bersih gitu kan. Jarang juga ada air yang bisa menghidupi tanaman di sana. Nah, mereka mengadopsi lagi kebiasaan leluhur mereka untuk membuat infus bambu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar mereka di kelurahan itu dengan bambu dibolongin kecil, terus diisi air. Jadi air tuh keluar tetes itu kuat selama sebulan untuk menyirami tanaman. Jadi mereka nggak perlu susah lagi untuk cari air untuk tanaman dan kebun mereka gitu. Jadi mereka bisa menghasilkan makanan sendiri dari kebun yang mereka rawat itu. Nah, itu disebut juga sebagai anak-anak terlibat langsung dalam adaptasi dan pengelolaan risiko bencana akibat perubahan iklim kayak gitu. Nah, aku berharapnya dari semua program yang sudah aku ikuti dan anak muda yang ada terlibat dalamnya itu menjadi inisiatornya nih untuk pemerintah. Oh, ini udah ada program ini bagus untuk berkelanjutan gitu, untuk selanjutnya dilaksanakan sama anak muda yang lain gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa menjadi trainernya, mungkin bisa terlibat dalam perencanaannya lagi, pengambilan keputusan sampai monitoring dan evaluasinya kayak gitu. Itu sih rencana jangka pendek ya. Kalau rencana jangka panjang kayaknya masih terlalu jauh, jadi yang pendek dulu dikejar-kejar itu baru. Ya, berharap itu sih jadi inisiator dan menjadi program ini berinisiasi di segala daerah gitu, terutama di Jakarta dulu gitu, tempat tinggal aku gitu. Harus rencana jangka pendek dulu, baru nanti kalau ini udah berjalan kita
pikirkan Iya. lagi jangka panjangnya seperti apa. Kalau udah belum apa-apa mau jangka panjang, Iya. nanti nggak nyampe-nyampe ya. Biasanya kalau anak muda kalau udah jauh-jauh kita mager banget sih. Iya, gitu. Mau udah mulai males start ya. tapi lanjutnya males. Betul. Oke Delisa, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita yang sudah semakin seru aja nih ya. Nanti kita akan kembali lagi, dan untuk Anda yang sudah kirimkan SMS nanti akan kita bacakan. Untuk yang mau telepon juga nanti kita bisa kita bisa terima telepon Anda, tapi kita mau putarkan lagu dulu sebelum kita akan menjawab dan juga membacakan SMS yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, stay tune. Ya, dear listener, tidak terasa ini adalah sesi terakhir kita dan kita akan bacakan SMS yang sudah masuk ke 081510341034. Ada Edi Hidayat, ini mau tanya sama Eko, apa sih yang membuat Mas Eko tertarik untuk bergabung di aktivitas seperti ini? Simple sih sebenarnya, kesadaran diri sendiri terhadap kebiasaan kita itu sangat, beberapa aktivitas itu sangat merugikan lingkungan kita di sekitarnya. Nah, dari situlah saya muncul untuk istilahnya mewakafkan diri untuk ikut andil dalam perubahan iklim ini, agar kedepannya kita bisa memberikan dampak positif terhadap anak-anak muda selanjutnya yang meneruskan generasi-generasi atau seperti program kerja diri sendiri untuk mengatasi perubahan iklim ini ke depannya. Jadi dari situlah saya untuk ikut andil dalam beberapa acara climate change di beberapa kota. Di kemarin terakhir saya ikut di Banyuwangi dalam permasalahan perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini kan memang tadi yang dikatakan oleh Faza, terus Pak Ari, ini yang harus kita utamakan. Karena perubahan iklim ini sangat penting untuk kedepannya, untuk peradaban manusia berikutnya gitu. Jadi kita kaum muda sudah waktunya untuk sadar dalam perubahan iklim ini, dampaknya sudah mulai terasa pada keseharian kita gitu. Oke. Ya, ini berikutnya SMS dari Desra. Hai Faza, aktivitasnya banyak banget ya. Bagaimana mengatur antara aktivitas sekarang dengan aktivitas di sekolah? Kalau di sekolah sih, aku kan sekolah bahasa ya, sekolah bahasa Jerman gitu. Nah, kalau aku ngaturnya sebenarnya itu tergantung komitmen sih. Kayak aku ada beberapa hal yang gak aku komitmenin. Misalnya aku ikut kegiatan yang kayak aku kurang suka, aduh males deh gitu kan. Nah, itu aku benar-benar tinggalin kayak gitu. Nah, hal-hal yang aku komitmenkan karena seperti ini, kayak aku concernnya di isu lingkungan, di isu terutama di isu climate change dan isu hak anak. Nah, dan MYP, Meaningful Youth Participation juga. Nah, itu aku harus melakukan itu dengan sepenuh hati kalau aku. Nah, caranya adalah yang pertama, aku setiap minggu itu selalu udah ada jadwal. Jadi minggu ini tuh ngapain aja dari Senin sampai Minggu, jam segini sampai jam segini tuh ngapain aja kayak gitu. Kalau itu sih aku mengaturnya dengan cara aku menjadwalkan sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang janji, ada yang minta untuk datang ke sini, atau misalnya ada acara atau ada hangout, kalau aku lihat jadwal ada acara, ya aku nggak datang gitu. Jadi itu udah terjamkan gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi yang paling utamanya lagi adalah karena ini adalah isu yang lagi memang harus ditangani, memang harus take action untuk mengambil aksi. Makanya aku benar-benar kayak nggak mau meninggalkan ini juga gitu, karena emang aku misalnya aku juga dengar dari teman-temanku dari anak-anak YEP, terutama anak YEP nasional yang dari NTT juga cerita kayak emang ini udah jadi urgen banget gitu. Kalau misalnya nggak ditangani dari sekarang, mereka mau tinggal gimana lagi di sana gitu kan, yang udah terancam tenggelam gitu. Pulau kecil mereka udah terancam nggak punya pohon sama sekali karena kekeringan di sana kayak gitu. Oke, ya. Dan Pak Ari nih, di sesi terakhir kita, apa yang mau disampaikan ke dear listener? Ya, dengan komitmen dunia yang sudah ada, kesadaran di level nasional sudah juga muncul, ya. Sekarang bagaimana mendorong partisipasi dari seluruh kalangan, ya, terutama sekarang sektor swasta, ya, banyaknya organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi yang muncul dari perguruan tinggi sudah mulai banyak di dalam
perbincangan, dialog tentang perubahan iklim di level nasional maupun di daerah. Tapi pertanyaannya adalah kemudian di mana peran swasta? Peran swasta kan selama ini selalu dilihat sebagai pihak yang menimbulkan masalah persoalan. Tetapi kita jangan lupa bahwa sektor swasta juga dengan kemampuan modal yang dimilikinya dan punya kapasitas untuk mengembangkan riset, inovasi teknologi, maka kemudian dia diletakkan sebagai pemecah masalah juga, pemberi solusi. Maka kemudian saatnya sekarang swasta harus dilibatkan. Yang kedua, alasannya, argumentasinya kenapa mereka harus juga masuk terlibat, karena sekarang berbicara masalah keselamatan pembangunan, vis-a-vis dengan persoalan keselamatan bisnis mereka. Maka kemudian harus diintegrasikan ke dalam perencanaan bisnis mereka, perencanaan keuntungan mereka ke depan. Kalau kemudian berbicara masalah bisnis yang terkait dengan sektor agriculture, tidak ada ke depan yang aman betul karena faktor perubahan iklim. Bicara masalah kopi, tebu, maka kemudian mereka harus berbicara masalah upaya-upaya perubahan iklim di dalamnya, khususnya adaptasi. Misalnya mengembangkan jenis tanaman varietas seperti apa yang tahan terhadap kekeringan atau sebaliknya resisten terhadap air. Nah, ini dimiliki oleh mereka. Ya, keuntungan mereka juga bisa didedikasikan buat masyarakat. Ya, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Ya, petani-petani yang tidak memiliki akses modal, yang tidak memiliki akses terhadap tanaman-tanaman yang memiliki ketahanan tadi bisa dibantu. Yang kedua, kenapa mereka menjadi urgent? Sekarang persoalan perubahan iklim menjadi sebuah kepastian. Perubahan iklim itu sesuatu yang sudah pasti terjadi, Mbak. Tinggal bagaimana kita bisa mengurangi dampaknya. Oleh sebab itu, maka salah satu upaya untuk mencegah ada risk transfer mechanism, yaitu melalui asuransi. Nah, asuransi bisa dikelola oleh swasta. Misalnya dia di dalam kerangka menjalankan fungsi CSR-nya, dia mengcover satu kabupaten, ya, berapa ratus petani untuk dia asuransikan. Ya, maka kemudian ketika terjadi perubahan iklim dan kemudian menimbulkan gangguan terhadap pertanian mereka, paling tidak petani itu tidak rugi sama sekali. Nah, ini sebetulnya banyak peran-peran yang bisa dilakukan. Akademisi pun juga demikian sekarang. Sudah harus mulai mengembangkan riset-riset terkait dengan ketahanan perubahan iklim. Bicara ketahanan perubahan iklim tidak hanya bicara ketahanan fisik semata, biofisik semata atau lingkungan, tetapi di sana ada persoalan ekonomi sosial. Ya, bagaimana studi-studi yang terkait dengan sosial tadi, ya. Sekarang beberapa dasawarsa yang lalu sentuhan atau bicara masalah perubahan iklim hanya dilihat dari perspektif fisika saja. Sekarang itu sudah lewat. Perubahan iklim memberikan implikasi kepada aspek sosial, maka transformasi sosial seperti apa yang harus disiapkan agar kemudian transformasi ini berjalan dengan baik. Maka sekarang banyak sekali kalangan akademisi dengan berbagai ragam keilmuan bisa berperan di dalamnya untuk perubahan iklim ini. Ingat, perubahan iklim itu tidak hanya isu lingkungan, tetapi dia sudah berkembang luas, sehingga sekarang diletakkan sebagai isu pembangunan. Karena tidak ada pembangunan yang tidak terancam dengan perubahan iklim. Coba deh bicara masalah pertanian, perikanan, kesehatan, infrastruktur, ya, bicara masalah energi, pendidikan, semua sangat terkait dengan ancaman perubahan iklim. Bicara mau ketahanan pangan, gimana bicara ketahanan pangan kalau ada ancaman perubahan iklim? Bicara masalah kesehatan, kalau kemudian perubahan iklim muncul. Bicara masalah infrastruktur yang kuat, bagaimana kalau kita menghadapi nanti banjir atau persoalan-persoalan lainnya terkena dengan yang berasal dari perubahan iklim. Sehingga ini menjadi momentum untuk membuka kesadaran dan menjadi momentum untuk yang namanya koordinasi tadi. Beberapa tahun lalu koordinasi itu kan diomongin tapi nggak dilakukan. Nah, sekarang tidak mau dengan adanya perubahan iklim ini menjadi hal yang harus diletakkan sebagai sesuatu yang serius dan dilakukan. Karena beragam sektor kementerian yang terkait di dalamnya. Oke, butuh partisipasi dari semua pihak berarti ya. Ya, dan sekali lagi pemuda. Iya, terutama pemuda. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Ari dan juga Faza dan juga Eko. Mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini membuahkan hasil ya. Amin. Dan kita berterima kasih banget loh karena adanya Anda semua ini ya. Dan ada Mbak Mercy juga kan yang selalu memprovokasi kita. Mudah-mudahan terprovokasi ya dan Terkompor, ya. Semangat terus
terus loh ya, terutama untuk Faza dan juga Eko. Dan untuk teman-teman yang lainnya, semoga juga dengan adanya talk show seperti ini jadi bisa membuat mereka jadi ikut bersemangat juga ya. Ikut aware juga. Nah, kalau seandainya nih dari antara para pendengar kita ada yang mau ikut berpartisipasi juga, bergabung bersama dengan kalian, bagaimana caranya? Boleh ikut dalam program kami di Urban DRR di Jakarta. Ikuti perkembangan programnya di Facebooknya Youth Advisory Panel Indonesia atau di Facebooknya Plan International Indonesia. Oke ya, oke deh listener, kita akan kembali lagi di obrolan sore dan terima kasih sekali lagi untuk UNICEF dan juga Green Voice Plan. Pak Ari, Faza dan juga Eko, sukses terus ya untuk sama-sama, semua Mbak. aktivitas yang dilakukan. Terima kasih dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain Iya. kesempatan.